Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 18 September 2022, hari Minggu biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 16, ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Saudara-saudari yang terkasih, seperti apa yang tadi kita dengar bersama dalam firman, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara saya terkasih, ucapan Yesus ini sangat tegas dan jelas. Dia menuntut setiap orang menentukan sikap dalam memilih pengabdiannya. Hanya saja, terasa tidak lazim ketika pilihan yang diperhadapkan adalah Allah atau Mamon. Biasanya pilihan umat yang berakhir pada kesalahan adalah penyembahan berhala, bukan penyembahan Mamon. Dalam Perjanjian Lama, berulang kali bangsa Israel terjebak pada penyembahan berhala. Jejak kegagalan kerohanian itu tampak jelas dalam berbagai peristiwa, seperti penyembahan pada Baal Berit yang berarti Tuhan Perjanjian, Hakim-Hakim 8 ayat 33, atau Baal Zebub, yaitu tuan dari lalat, dewa dari Ekron, 2 Raja-Raja bab 1 ayat 2. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi menuduh Yesus telah bertindak mengusir setan dengan kekuatan dari Beelzebul, yang berarti raja atau penghulu setan-setan. Matius 12 ayat 24. Baal sendiri dalam bahasa Ibrani berarti tuan atau pemilik. Penyembahan pada Baal berarti pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi, Israel seringkali gagal untuk taat kepada Tuhan karena jatuh pada penyembahan Baal. Baal mereka jadikan tuan atas kematian rohani mereka, pilihan atas kebebalan. Karena itu berdasarkan tradisi kejatuhan Israel adalah tepat jika Yesus menegaskan pada umat untuk memilih Tuhan atau Baal, bukan Mamon. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kini Yesus mengatakan pilihan antara Allah atau Mamon? Menarik bukan? Dalam surat Paulus kepada Timotius, Paulus memperingatkan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Uang telah mengakibatkan orang menyimpang dari kesejatian iman. 1 Timotius 6 ayat 10. Mereka terjebak jerat uang dan menjadi budak uang. Lalu, dalam surat yang kedua kepada Timotius, Paulus juga mengingatkan bahwa di zaman akhir ini manusia menjadi hamba uang. 2 Timotius 3 ayat 2. Uang bukanlah dosa, tetapi cinta uang, apalagi menjadi hamba uang, itulah yang dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Mamon berasal dari kata Aram Mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, dan dalam pemakaiannya mengacu kepada harta atau uang.
Memiliki mamon yang banyak bukan masalah jika cara memilikinya benar. Pilih Allah atau mamon, atau katakan saja pilih Allah atau uang, pilihan ini tidak berarti mamon itu salah. Karena mamon yang kita miliki adalah berkat Allah juga. Tetapi memilih mencintai mamon, apalagi menghambakan diri pada mamon, bukan Allah, itulah yang salah. Seperti Yesus juga memperingatkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, kepada siapa engkau jatuh cinta dan menaklukkan diri, itu adalah pilihan hidup dan mati. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan pilihan ini menunjukkan betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh mamon. Mengapa mamon bukan Baal? Karena dalam konteks zaman Perjanjian Baru, Baal sudah dianggap sebagai simbol kesesatan dan bernilai rendah di mata umat Israel, khususnya di lingkungan orang Farisi. Orang Farisi yang selalu merasa suci tidak mau dengan Baal, melainkan mencibir Baal. Namun di sisi lain, mereka sangat mencintai uang. Para imam Israel banyak mengumpulkan uang atas nama ibadah dan persembahan untuk rumah Tuhan. Mereka juga memakai uang untuk mempengaruhi khalayak ramai agar sepakat menyalibkan Yesus. Mereka sangat suka mandi uang, menjadi kekasih uang, sekalipun mereka membenci Baal. Di sisi lain, saudara-saudari yang terkasih, Baal ternyata semakin hari semakin terpinggirkan. Baal terlalu mencolok untuk sebuah kesesatan, sementara Mamon sangat halus dan mudah disembunyikan. Seperti Yudas yang selalu tampak mencintai orang miskin dan rindu membagikan uang, ternyata sangat mencintai uang dengan memakai topeng kemiskinan. Atau para imam Perjanjian Baru yang selalu mengkhotbahkan kebenaran dan mengajak umat memberi persembahan, namun menjarahnya. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman modern, berhala semodel Baal tidak lagi punya tempat, dapat dikatakan demikian. Dia terasa sangat kuno, kurang terhormat. Sementara uang semakin hebat pengaruhnya, bahkan bisa membuat pengikutnya menjadi orang terhormat dengan cara membeli kehormatan. Hebat sekali sang Mamon itu. Sudah terlalu banyak orang yang diantar ke singgasana kekuasaan oleh sang Mamon. Mereka duduk dengan pongah atas jaminan kekuatan uang, dan setiap orang yang berbeda dengan mereka akan menghadapi kehancuran karena jangkauan uang sungguh tak terbatas. Apapun bisa mereka beli, termasuk imitasi cinta, kebenaran, keadilan, dan segala yang mereka inginkan. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang rela berbuat apa saja memenuhi tuntutan sang Mamon demi untuk menjadi pengikutnya. Orang tidak segan mempersembahkan korban, termasuk anggota keluarganya, untuk menjadi tumbal kekayaan, bahkan menjual diri. Orang pun rela. Bahkan juga jauh lebih mudah menemukan orang yang rela menjual Allah demi Mamon dibandingkan orang yang melepas Mamon demi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, semakin hari dunia semakin menggila, seturut dengan degradasi moral yang semakin menjadi. Jadi, tidaklah heran jika Yesus membuat pilihan antara Allah dan Mamon. Kenyataan ini menggugat kita sebagai orang percaya untuk membuat pilihan tepat agar tidak tersesat dalam buayan maut sang uang. Di sisi lain, ada pandangan yang miris, yakni semakin panjang barisan gereja yang cinta uang. Orang beruang selalu diperebutkan, sementara yang miskin ekonomi terus terabaikan. Belum lagi, menilai gereja berhasil atau tidak bukan lagi diukur dari asas kualitas, melainkan kuantitas. Bukan soal pertumbuhan iman, melainkan soal pertumbuhan aset. Umat berubah menjadi deretan angka
yang berkaitan erat dengan kolektor. Saudara-saudari yang terkasih, uang tentu saja dibutuhkan untuk biaya operasional pelayanan gereja, untuk pelayanan pastoral. Namun yang menjadi kesalahan adalah karena uang menjadi tuan di dalam gereja. Uang menggantikan posisi Allah. Ini yang salah. Nama Allah hanya dipakai untuk mencari dan mengumpulkan uang. Nah, virus uang memang telah merangsek masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan umat, khususnya di tengah konteks zaman yang sangat mempertuan uang. Saudara-saudara yang terkasih, uang telah membuat jual beli tidak lagi sekedar meliputi barang, melainkan orang. Bukan untuk menjadi budak pada yang lainnya, melainkan saling memenuhi hasrat. Yang satu hasrat kepuasan rasa, sementara yang lain hasrat kepuasan uang. Tapi yang pasti, keduanya telah menjadi budak uang. Yang satu rusak karena mencari uang, sementara yang lainnya rusak karena menghamburkan uang. Tetapi sekali lagi, yang pasti keduanya rusak karena menjadi budak uang. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang pilihan ada pada kita. Pilih Allah atau Mammon. Kita harus membuat keputusan bijak, atau kita akan terinjak. Ingat, uang bukan dosa, tetapi juga bukan tuan. Uang memang bisa membeli segalanya, tetapi uang bukan segala-galanya. Semoga Anda dan saya mengabdi kepada yang sejati, yaitu Allah Pencipta dan pemilik manusia dan alam semesta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan iman, supaya kami tidak jatuh pada perbudakan Mammon. Kami butuh Mammon, tetapi kami percaya hanya Engkau sendiri, Tuhan, yang dapat menjamin dan menyelamatkan hidup kami. Maka dari itu, kuatkan dan mampukan kami untuk tetap beriman padamu dan bersahabat dengan Mammon, namun tidak tunduk padanya, apalagi berhamba pada Mammon, melainkan sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Sang Penyelamat kami satu-satunya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.